Laporan akhir pengenalan lapangan persekolahan 1 di SMA Batik 2 Surakarta tahun 2022. Pemanfaatan dan pengelolaan sarana prasarana guna mendukung pembelajaran SMA Batik 2 Surakarta. Disusun oleh Alven Adam, M. Amdan Afzullah, Rodiatul Walidain, dan Sadam Satriawan. Abstrak. Bahasa adalah sistem simbol yang memungkinkan orang untuk berkomunikasi atau berinteraksi. Simbol-simbol ini dapat mencakup bentuk vokal dan tertulis, gerak tubuh dan bahasa tubuh. Cara lain untuk menggambarkan bahasa adalah dalam 4 keterampilan dasar bahasa: mendengarkan, berbicara, membaca, dan menulis. Dalam mengajar, kita perlu mengatasi masing-masing keterampilan ini, dan bila memungkinkan, kita harus memanfaatkan kegiatan yang mengintegrasi keempat keterampilan karena masing-masing memperkuat yang lain. Sarana dan prasarana sangat diperlukan untuk pendidikan. Sarana dan prasarana pendidikan dapat bermanfaat untuk menunjang proses pengajaran baik secara langsung maupun tidak langsung dalam suatu lembaga guna mencapai tujuan pendidikan. Abstract. Language is a system of symbols that permit people to communicate or interact. This symbol can include vocal and written forms, gestures, and body language. Another way to describe language is in terms of the 4 basic language skills: listening, speaking, reading, and writing. In teaching, we will need to address each of these skills, and whenever possible, we should utilize activities that integrate all 4 skills since each reinforces the other. Tool and infrastructure is necessary for education. Education tools and infrastructure can be useful for supporting the teaching process, whether directly or indirectly in an institution in order to achieve the educational object. Pendahuluan. Sarana pendidikan adalah segala fasilitas yang diperlukan dalam proses pembelajaran yang dapat meliputi barang bergerak maupun barang tidak bergerak agar tujuan pendidikan tercapai. Sarana dibagi menjadi 2 jenis, yaitu fasilitas fisik, yakni segala sesuatu yang berupa benda fisik atau yang dapat dibedakan yang mempunyai peranan untuk memudahkan dan melancarkan sesuatu usaha. Yang kedua adalah fasilitas uang, yakni segala sesuatu yang bersifat mempermudah suatu kegiatan sebagai akibat bekerjanya nilai uang. Dalam hal ini, sarana yang digunakan dapat berupa gedung, ruang kelas, meja, kursi, halaman, kebun, atau taman sekolah, dan sebagainya. Sekolah menengah ke atas sebagai salah satu sistem pendidikan nasional memiliki peran yang penting bagi terwujudnya generasi muda yang kompeten. Di era modern seperti sekarang ini, persiapan sumber daya manusia dapat dibutuhkan kesiapannya. Persiapan itu dapat dilakukan sejak ada di dunia pendidikan. Dalam menunjang persiapan tersebut, salah satu cara yang dapat dilakukan adalah meningkatkan kualitas pendidikan di sekolah melalui kelengkapan sarana prasarana yang ada di sekolah. Sesuai dengan peraturan pemerintah nomor 19 tahun 2005, Junto nomor 32 tahun 2013 tentang Standar Nasional Pendidikan dan nomor 24 tahun 2007 tentang Standar Sarana dan Prasarana Sekolah. Pada bab 7 pasal 42 PP 32/2013 disebutkan bahwa 1. Setiap suatu pendidikan wajib memiliki sarana yang meliputi peralatan pendidikan, media pendidikan,
buku, dan sumber belajar lainnya. Bahan habis pakai, serta perlengkapan lain yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran yang teratur dan berkelanjutan. 2. Setiap satuan pendidikan wajib memiliki prasarana yang meliputi lahan, ruang kelas, ruang pimpinan, satuan pendidikan, ruang pendidik, ruang tata usaha, ruang perpustakaan, ruang laboratorium, ruang bengkel kerja, ruang unit produksi, ruang kantin, instalasi daya dan jasa, tempat berolahraga, tempat beribadah, tempat bermain, tempat berrekreasi, dan ruang tempat lain yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran yang teratur dan berkelanjutan. Sarana prasarana yang dimiliki sekolah sudah seharusnya dikelola dengan baik agar memenuhi standar yang sesuai dengan peraturan pemerintah sehingga kualitas pendidikan di sekolah akan lebih berkualitas. Sarana prasarana yang dikelola dengan baik akan menentukan keberhasilan proses belajar mengajar. Bila di suatu sekolah sarana prasarananya tidak dikelola dengan baik, hal ini tentu saja akan berakibat pada peserta didik yang tidak bersemangat dalam proses pembelajaran. Maka dari itu, lembaga pendidikan khususnya sekolah menengah ke atas atau SMA seharusnya memenuhi dan melengkapi sarana prasarana agar dapat mendukung proses pembelajaran. Dalam pemenuhan sarana prasarana harus memperhatikan standar yang sesuai dengan peraturan pemerintah seperti yang sudah diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007 tentang standar sarana dan prasarana sumber daya manusia yang baik dan profesional akan sangat berperan penting dalam pengelolaan sarana dan prasarana. Apabila sumber daya manusia berfungsi dengan sebagaimana mestinya, maka efektivitas pengelolaan sarana dan prasarana tersebut akan optimal. Harus ada seseorang yang mengerti dan memahami dengan baik prinsip-prinsip dalam pengelolaan agar tujuan pendidikan bisa tercapai. Pengelolaan sarana dan prasarana berfungsi supaya dalam penggunaan sarana dan prasarana di sekolah bisa berjalan dengan efektif dan efisien. Pengelolaan sarana dan prasarana meliputi kegiatan perencanaan, pengadaan inventarisasi, pemanfaatan dan penghapusan. SMA Batik 2 Surakarta merupakan salah satu sekolah menengah atas di bawah Yayasan Pendidikan Batik. SMA Batik 2 Surakarta mempunyai tujuan untuk ikut serta dalam mencerdaskan kehidupan bangsa dan mendidik serta mendorong anak didik menuju kesiapannya dalam bekerja sendiri. Untuk mencapai tujuannya, SMA Batik 2 Surakarta memfasilitasi peserta didik berupa sarana dan prasarana yang memadai untuk mendukung dalam pembelajaran pendidikan seperti laboratorium, ruang kesenian, LCD proyektor, meja, kursi, papan tulis, dan sebagainya. Dengan adanya fasilitas yang memadai, maka dibutuhkan pengelolaan yang sebaik-baiknya agar memudahkan tercapainya tujuan pembelajaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, di sini saya akan melanjutkan penjelasan atau presentasi dari teman saya, yaitu B, metode penelitian. Jenis penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif yang berjenis deskriptif, yaitu bertujuan untuk mengetahui informasi mengenai pemeliharaan dan pengelolaan sarana dan prasarana di SMA Batik 2 Surakarta. Selanjutnya, teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah pertama, wawancara. Wawancara dilakukan secara mendalam dan terbuka oleh peneliti dengan wakasek, sarana, dan prasarana. Kedua, observasi secara menyeluruh di lingkungan sekolah SMA Batik Surakarta. Dan yang ketiga yaitu dokumentasi. Untuk selanjutnya, tempat dan waktu penelitian. Penelitian berlangsung di SMA Batik 2 Surakarta.
Kecamatan Laweyan, Kota Surakarta. Waktu penelitian dilakukan pada tanggal 7 Februari sampai 12 Februari 2022. Untuk subjek penelitiannya sendiri yaitu Kepala Sekolah dan Wakasek Sarana dan Prasarana. Yang ketiga adalah hasil penelitian dan pembahasan. Dari hasil observasi yang telah kita lakukan, sarana dan prasarana yang ada di SMA Batik 2 Surakarta sudah mencukupi dan sangat layak untuk digunakan dalam proses pembelajaran dan pendidikan. Seperti halnya ketersediaan sarana prasarana laboratorium biologi, komputer, kimia, fisika, alat-alat musik, dan fasilitas untuk olahraga. Dalam pengadaan proses sarana prasarana di SMA Batik 2 Surakarta membutuhkan beberapa proses, yaitu yang pertama, lewat program dari sekolah atau pemberdayaan SPB. 2. Bersumber pada dana prosda. 3. Berdasarkan dana prospek. Dan keempat, semua aspek yang dibutuhkan oleh kesiswaan, humas, kurikulum agar semuanya tercukupi. Dalam program kerja Wakasek di bidang sarana prasarana, terdapat tugas pokok yang terdiri atas 1. Membuat dan menyusun program kerja kegiatan sekolah di bidang sarana prasarana, bulanan, semester ataupun tahunan, mengkoordinasikan dan mengawasi pelaksanaannya. 2. Melakukan inventaris dan menganalisis kebutuhan sarana prasarana, baik yang berhubungan langsung dengan kelancaran PBM atau yang bersifat sebagai penunjang PBM. Yang ketiga, melakukan inventaris keberadaan sarana prasarana secara berkala untuk kemudian dilakukan pemilahan apakah barang tersebut layak pakai atau habis pakai. 4. Melakukan pengendalian APBS dalam bidang sarana prasarana. 5. Menyiapkan perencanaan pengadaan sarana prasarana sekolah yang dikelola oleh bagian tata usaha. 6. Melakukan koordinasi dengan Wakasek lain, unit kerja atau pihak lain dalam rangka pelaksanaan kegiatan sekolah di bidang sarana prasarana. 7. Bekerja sama dengan Wakasek kesiswaan mengkoordinir pelaksanaan kebersihan, keindahan, dan ketertiban. 8. Merencanakan dan mengatur pelaksanaan rehabilitasi atau pemeliharaan sarana prasarana. 9. Membuat laporan mengenai pelaksanaan tugasnya kepada kepala sekolah secara berkala. 10. Melaksanakan koordinasi dengan komite sekolah dalam rangka pelaksanaan tugas-tugas bidang sarana. 11. Pendayagunaan sarana prasarana termasuk mendistribusikan alat-alat kebutuhan PBM siswa maupun guru. 12. Memelihara dan mengamankan sarana atau prasarana termasuk mendistribusikan. Ke-13, mengelola serta mengadakan koordinasi dalam hal pengadaan sarana atau prasarana dengan bidang atau lembaga atau instansi terkait yang ada hubungannya dengan pendanaan atau keuangan. Ke-14, menyiapkan sarana atau prasarana untuk kegiatan sekolah baik rutin maupun insidental. Dan yang terakhir adalah kreatif dan inovatif terhadap pengembangan dan pengadaan sarana prasarana. Di balik itu, sasaran sarana prasarana diutamakan untuk membantu sebagian tugas-tugas kepala sekolah dalam kelancaran kegiatan proses belajar mengajar di SMA Batik 2 Surakarta. Kesimpulan. Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan, dapat diketahui bahwa ketersediaan sarana dan prasarana di SMA Batik 2. Hasil penelitian tersebut dapat disimpulkan sebagai berikut. 1. Ketersediaan sarana dan prasarana yang ada di SMA Batik 2 secara menyeluruh sudah cukup baik dan memadai untuk menunjang proses pembelajaran karena cukup lengkap dan sangat layak untuk digunakan. 2. Jumlah sarana dan prasarana yang terdapat di SMA Batik 2 sudah tercukupi dengan jumlah siswa yang ada di SMA Batik 2. 3. Sarana dan prasarana pembelajaran produktif di SMA Batik 2 digunakan sesuai jadwal mata pelajaran dan aktivitas lainnya. 4. Pelaksanaan pembelajaran di SMA Batik 2 dapat berjalan dengan adanya sarana dan prasarana yang memadai. 5. Dalam pengoperasian peralatan, sarana dan prasarana menggunakan pedoman yang berupa buku panduan serta mengikuti instruksi dari guru pembimbing mata pelajaran. Acknowledgement. Puji syukur kami panjatkan kepada Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya pada kita semua.
sehingga memberikan kita kemudahan dalam menjalankan dan menyelesaikan PLP 1 di SMA Batik 2 Surakarta. Tak lupa juga terucapkan salawat dan salam pada junjungan kita yakni Nabi Muhammad SAW. Selama pelaksanaan PLP 1, kami banyak mendapatkan bantuan serta pengalaman yang berharga, sehingga kami dapat menyelesaikan artikel PLP 1 di SMA Batik 2 Surakarta. Maka kami sampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada 1. Segenap pimpinan Universitas Muhammadiyah Surakarta. 2. Bapak Joko Sumarsono, SPD MPD, selaku Kepala Sekolah SMA Batik 2 Surakarta. 3. Ibu Aryati Prasetyani, MPD, selaku dosen pembimbing PLP 1 jurusan Pendidikan Bahasa Inggris. 4. Bapak Hardika Dwi Hermawan, SPD MSc, selaku dosen penyerahan PLP di SMA Batik 2 Surakarta. 5. Ibu Devi Arifanita, SPD MPD, selaku guru pamong di SMA Batik 2 Surakarta. 6. Seluruh Bapak Ibu guru beserta staf dan karyawan di SMA Batik 2 Surakarta. 7. Seluruh peserta didik SMA Batik 2 Surakarta. 8. Seluruh rekan-rekan PLP 1 dan rekan-rekan FKIP UMS yang telah membantu menyusun laporan. 9. Bapak dan Ibu selaku orang tua yang telah memberikan bimbingan dan juga doa bagi anak mereka. 10. Semua pihak yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu yang telah membantu dalam penyusunan laporan PLP 1 ini. Sekian laporan kali ini. Bila ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.